Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan program fisika materi 1 hingga 13 dengan dosen pengampu Bu Sri Rizky Chandra and Magisterkom. Perkenalkan, nama saya Uzala Sarila Saputra dengan NPM 4525175, Fakultas Teknik Prodi Informatika. Di pertemuan 1 yaitu materi satuan besar, di sini ada program. Pertama ada input IOStream dengan using namespan std, integer main dengan string was sama dengan uzil. Lanjut ke long kilogram sama dengan 10, long mg, lanjut mg sama dengan kilogram dengan angka 100.000. Lanjut cout nama, masukkan dengan variabel was, laut cout hasil, masukkan variabel kilogram, masukkan variabel mg. Lalu dengan output nama uzil dan hasil kilogram sama dengan 100.000 mg. Lanjut di pertemuan 2 dengan gerak satu dimensi dengan soal sebuah batu akik dilemparkan vertikal ke atas dari tepi bangunan setinggi 120 meter dengan kecepatan 15,2 meter per detik dengan mengabaikan gedung di sekitarnya pada saat dilempar, lalu hitung kecepatan batu saat sebelum menyentuh tanah. Dengan include IOStream, include CMAT, using namespace std, integer main dengan double uzil volume 0 sama dengan 15,2, lanjut dengan double uzil underscore g sama dengan 9,8, lanjut dengan variabel h-nya dengan 125, lanjut dengan double uzil volume. Uzil v sama dengan lanjut ke uzil v0, pointer uzil v0 tambah 2 kali uzil g, lanjut kali dan dikali variabel uzil h. Lanjut di sini dengan cout program kecepatan batu jatuh dengan kecepatan awal dengan variabel v0, tinggi bangunannya dengan uzil variabel h, variabel uzil h, kecepatan gravitasi dengan uzil underscore g. Lalu kecepatan batu saat sebelum menyentuh tanah sama dengan uzil variabel v. Lalu dengan outputnya program kecepatan batu jatuh, kecepatan awalnya 15,2, lanjut tinggi bangunan dengan 125 meter, kecepatan gravitasi 9,2 ms. Kecepatan batu saat sebelum menyentuh tanah adalah 51,7788 ms. Lanjut di pertemuan ketiga yaitu gerak 2 dimensi dan 3 dimensi dengan soal gambar dan tentukan vektor setiap komponen, menjumlah semua komponen perpindahan dan nilai R dan O. A-nya R sama dengan 8 pada 40 derajat nor dan S. Lanjut dengan codingannya, include IOStream, include CMAT dengan using namespan std, integer main, variable double A dengan sudut double AX dan AY, lanjut dengan double R dengan theta. Lanjut dengan di input dengan cout, masukkan barang vektor A, input A, lanjut masukkan sudut derajat dengan input sudut, lalu dengan double RAD sama dengan sudut kali M underscore PI. AX dengan komponen AX sama dengan A kali cos atau tanda kurung rad, lalu AY sama dengan A kali sin sama dengan rad. Dengan resultan R sama dengan SQRT dengan tanda kurung AX kali AX tambah AY kali AY. Sudut kembali dengan theta sama dengan A tan kali 180,0 m underscore PI dengan output hasilnya AX, variabel AX meter, AY, variabel AY meter. Resultan R, masukkan variabel R dengan sudut theta, masukkan variabel theta dengan output
hasilnya AX sama dengan 6.12836 dengan AY sama dengan 5.1423 meter. Resultan R sama dengan 8, sudut theta 40 derajat. Lanjut ke pertemuan 4, yaitu gaya. Dengan soal, sebuah benda ditarik dengan gaya F1 sama dengan 100 N ke kanan membentuk sudut 60 derajat dengan arah horizontal, dan gaya F2 sama dengan 30 N ke kiri. Jika massa benda 10 kg dan nilai gravitasi adalah 9,8, hitung gaya pergerakan arah vertikal apabila F1 diperbesar menjadi 2 kali lipat, yaitu 200 N. Maka programnya adalah include IOStream, include cement using MCM STD, integer main dengan double F1 sama dengan 200, sudutnya 60, double FE, double R sama dengan sudut kali MPI 180, FV sama dengan F1 kali sin tanda kurung rad. Cout gaya vertikalnya, masukin variabel FY dengan output gaya vertikal sama dengan 173.205 N. Lanjut pertemuan 5, gelombang elektronik. Dengan soal satu piano taraf, instansinya 80 dB. Hitung jumlah keyboard komputer apabila taraf instansinya 800 dB. Include IOStream, include cement using namespace std dengan masukkan double T1 sama dengan 80, TN-nya dengan 800, dan variabel N UAS dengan double log sama dengan TN kurang T1, lalu dengan bagi 10. Variabel N sama dengan VW tanda kurung 10. Lanjut ke jumlah keyboardnya, masukkan variabel N UAS dengan output jumlah keyboard. Pertemuan 6, gelombang cahaya. Dengan soal sebuah sinar cahaya mempunyai panjang gelombang A sama dengan 250 nm mengenai permukaan kaca dengan sudut 400. Indeks bias kaca sama dengan 1,52. Hitung berapa sudut biasnya. Dengan program include IOStream, lanjut ke integer main dengan float N1 sama dengan 1.0, N2 nya 1.52 dan derajatnya 40. Radian sama dengan derajat kali 314 bagi 180. Lanjut dengan sin R sama dengan N1 bagi N2 dengan kali radian. Lanjut radian sama dengan sin, dan derajat sama dengan radian 180 bagi 214. Dengan sudut bias memasukkan derajat. Lalu dengan output sudut bias 25,0184 derajat. Lanjut pertemuan 7, gelombang rambat. Waktu yang dibutuhkan gelombang longitudinal untuk merambat dari R ke S yang berjarak 6 meter adalah 2 sekon. Tentukan periode gelombang. Dengan program include IOStream using namespace std, integer main dengan float jarak sama dengan 6, waktunya 2, dan float V, lambat F dan T. Hitung kecepatan rambat dengan V sama dengan jarak bagi waktu. Lanjut dengan asumsi R ke S sama dengan 1,5 dengan lambat dan jarak 1,5. Jarak bagi 1,5 dengan hitung frekuensi F sama dengan V. Lanjut hitung periodenya T sama dengan 1 bagi F. Lanjut ke outputnya dengan cepat rambat gelombang sama dengan 3 mili. Lanjut ke panjang gelombang sama dengan 4 meter, frekuensinya 0,75, periodenya 1,3333 sekon. Lanjut ke pertemuan 8 dengan gelombang berjalan dan resonansi. Dengan soal hitung panjang gelombang apabila frekuensi suatu dawai 500 Hz dan kecepatan dawai sebesar 20 meter per detik. 20 mili per detik. 20
menit per detik. Dengan integer main dengan float frekuensi, kecepatan dan panjang gelombang, lanjut ke judul program dengan program menghitung panjang gelombang, lanjut dengan data yang diketahui dengan frekuensi sama dengan 500, kecepatannya 20. Panjang gelombang sama dengan kecepatan bagi frekuensi, lanjut ke Cout dengan diketahuinya frekuensi awal dengan variabel frekuensi, kecepatan awalnya dengan variabel kecepatan, lanjut dengan output dan rumus penyelesaiannya. Ditanya panjang gelombang, lanjut ke rumus kecepatan, panjang gelombang dan panjang gelombang kali 100. Panjang gelombang dengan panjang gelombang kali 100 dan dengan outputnya diketahui frekuensi dawai 500, kecepatan dawainya 20, ditanya panjang gelombangnya. Dengan kesimpulan panjang gelombang 0,4 meter atau 4 cm. Lanjut ke pertemuan 9, soal pertama, osilasi sebuah balok bermasa 0, skg dihubungkan sebuah pegas ringan dengan konstanta 200 N/m. Kemudian sistem tersebut berosilasi harmonis. Jika diketahui simpangan maksimumnya adalah 3 cm, maka hitung kecepatan maksimumnya. Dengan integer main dengan deklarasi variabel U_m, U_k dan U_a dengan lanjut ke U dengan Vmax dengan M sama dengan 0,5, K-nya 200 dan A-nya adalah 0,03. Proses perhitungannya Vmax sama dengan A dikali UK bagi K bagi M. Masa baloknya dengan M, konstanta pegasnya K, amplitudenya A, dan kecepatan maksimumnya Vmax. Dengan output masa baloknya 0,5 kg, konstanta pegas 200, amplitudenya 0,03 meter, kecepatan maksimumnya 0,0 meter per second. Lanjut, sebuah bandul sederhana dengan panjang tali 39,2 cm dengan beban 200 gram. Jika percepatan gravitasi 9,8 meter, tentukan periode ayunannya. Di sini ada dengan program input stream dan CMake, lalu dengan deklarasi variabel I dan G, lalu dengan T, langsung ke inisialisasi nilai dengan I sama dengan 0,392 dan G-nya 9,8. Proses perhitungannya dengan T sama dengan 2 kali 3,14 kali UL bagi UG. Lalu dengan output panjang talinya L dan M, gravitasinya G, periodenya T, yaitu second. Panjang talinya di output ada panjang tali sama dengan 0,392 meter, gravitasinya 9,8 mprs. Periode ayunannya 1,256 second. Lanjut ke soal selanjutnya dengan ayunan sederhana dengan panjang tali L sama dengan 0,4 meter pada sebuah dinding. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per detik, periode ayunannya adalah lanjut saja ke deklarasi variabel dengan I, G dan T lagi. Nilainya I sama dengan 0,4, G-nya 10. Proses perhitungannya adalah T sama dengan 2 kali 3,14 lalu R bagi G. Output panjang talinya I, G dan gravitasi G, periode ayunannya T. Dengan output panjang tali 0,4 meter, gravitasinya 10, periode ayunannya 1,256 second. Yang selanjutnya, ketika ditarik dengan gaya 8N, sebuah pegas mengalami pertambahan panjang 2 cm. Hitung konstanta pegas. Dengan langsung ke deklarasi variabel dengan double F dan X, lalu double K dengan inisialisasi nilai F sama dengan 8, X-nya 0,02. Proses perhitungannya K sama dengan F bagi X. Gayanya masukkan deklarasi variabel F, pertemuan panjangnya X, konstanta pegasnya K. Dengan output gayanya 8N, pertambahan
pertambahan panjangnya 0,02 m, konstanta pegasnya 400 N per m. Lanjut, ketika ditarik dengan gaya N, sebuah pegas mengalami pertambahan panjang 2 cm. Hitung simpangan pegas jika digantung dengan beban 2 kg. Lanjut, langsung saja ke deklarasi variabel dengan double M, G, dan K. Lanjut, X dengan M2, G-nya 10, K-nya 4, sama dengan 400, dengan proses perhitungan X sama dengan M kali G bagi K, dengan massa benda dengan variabel M, gravitasinya G, konstanta pegasnya K, simpangan pegasnya X, dengan output massa benda 2 kg, gravitasinya 2 meter, gravitasinya 2, konstanta pegasnya 400 N per M, simpangan pegasnya 0,05 meter. Lanjut, soal selanjutnya, ketika ditarik gaya 8N, sebuah pegas mengalami pertambahan panjang 2 cm. Hitung frekuensi oscilasi pegas ketika digantung dengan beban 400 gram. Lanjut, langsung ke deklarasi variabel dengan double MK, double F, dengan inisiasi nilai M-nya 0,4, K-nya 400, dengan proses hitungan F sama dengan 1 bagi 2 kali 3,14 kali K bagi M, dengan output massa benda M, konstanta pegas K, dan frekuensi oscilasinya F, dengan output massa benda 0,4 kg, konstanta pegasnya 400 N per M, frekuensi oscilasinya dengan 5.03547 Hz. Lanjut, dengan soal berikutnya, sebuah benda bermassa 50 gram bergerak harmonis sederhana dengan amplitudo 10 cm dengan periode 0,2 detik. Besar gaya yang bekerja pada sistem saat simpangannya setengah amplitudo adalah sekitar. Langsung ke deklarasi variabel dengan double M, A, dan T, di bawahnya dengan double W, K, X, dan F, dengan inisialisasi nilai M dengan 0,05, A dengan 0,1, dan T 0,2. Proses perhitungannya adalah W sama dengan 2 kali 3,14 bagi T. K sama dengan M kali W kali W. X sama dengan A bagi 2, F-nya sama dengan K kali X, dengan output massa bendanya M, amplitudonya A, periodenya T, frekuensi sudutnya W, konstanta pegasnya K, simpangannya X dengan gaya F. Lanjut, di outputnya ada massa benda 0,0 kg, amplitudonya 0,1 meter, periode dengan 0,2 sekon, frekuensi sudutnya dengan 31,4 rad, konstanta pegasnya 49,298 N per M, simpangannya 0,05 meter dengan gaya 24649 N. Lanjut ke soal berikutnya, dengan diketahui massa pegas sebesar 4 kg dengan konstanta pegas besar 100 N per M, hitung frekuensi sudut gerak osilasinya. Dengan langsung ke deklarasi variabel dengan double M dan K. Lanjut, double W dengan inisialisasi nilai M sama dengan 4, K-nya dengan 100, proses perhitungannya ada W sama dengan K bagi M, dengan outputnya masih bendanya M, konstanta pegasnya K, frekuensi sudutnya variabel W, dengan output massa benda 4 kg, konstanta pegasnya 100 N per M, frekuensi sudut 5 rad per S. Lanjut, soal berikutnya, diketahui massa pegas sebesar 4 kg dengan konstanta pegas sebesar 100 N per mg. Hitung frekuensi suatu pegasnya. Lanjut ke deklarasi variabelnya dengan double M, terus K dengan double F, dengan inisialisasi nilai M sama dengan 4, K sama dengan 100. Proses perhitungannya adalah F 1 bagi 2 kali 3,14 dengan kali, lalu kali K bagi M. Massa bendanya M, konstanta pegasnya K, frekuensi oscilasinya F, dengan output massa benda 4 kg, konstanta pegasnya 100 N per M, frekuensi oscilasinya dengan 0,796178 Hz. Soal berikutnya, diketahui massa pegas besar 4 kg dengan konstanta pegas sebesar 100 N per M, hitung periodenya 3.
Langsung ke deklarasi variabel dengan double M, K, lanjut double M, T. Inisialisasi nilai adalah M-nya 4, K-nya 100. Proses perhitungannya T sama dengan 2 kali 3,14 kali M bagi K. Massa bendanya M, konstanta pegasnya K, periode oscilasinya T. Dengan massa benda 4 kg, konstanta pegasnya 100 N per M, dengan periode osilasi 1,256 second. Soal berikutnya diketahui massa pegas sebesar 1500 gram dengan konstanta pegas sebesar 5 N per M. Hitung frekuensi sudut gerak osilasinya. Langsung ke deklarasi variabel dengan M, K, dan W. Inisialisasi nilainya adalah M1,5 dengan K5. Proses perhitungannya W, K bagi M. Lanjut ke outputnya saja dengan massa benda 1,5 kg, konstanta pegasnya 5 N per M dengan frekuensi sudut 1,82574 rps. Soal berikutnya diketahui massa pegas sebesar 1500 gram dengan konstanta pegas sebesar 5 N per M. Hitung frekuensi suatu pegas. Langsung ke deklarasi variabel dengan double M, K, double T. Dengan inisialisasi nilai M 1,5, K-nya 5, proses perhitungannya T sama dengan 2 kali 3,14 kali M per K, kali M bagi K. Massa bendanya M, konstanta pegasnya K, periode osilasinya T, dengan output massa benda 1,5 kg, konstanta pegasnya 5 N per M, periode osilasinya 3,4397 sekon. Soal berikutnya diketahui massa pegas sebesar 100 ons dengan konstanta pegas sebesar 5 N per T. Hitung frekuensi sudut gerak osilasinya. Kita lanjut langsung ke deklarasi variabelnya saja dengan M, K, dan W dengan inisialisasi nilai dengan M sama dengan 10, K-nya 5. Lanjut ke proses perhitungan W sama dengan K bagi M. Lanjut ke outputnya saja dengan massa benda 10 kg, konstanta pegasnya 5 N per M, frekuensi sudut 0,7701707 rad. Ke soal berikutnya diketahui massa pegas sebesar 100 ohm dengan konstanta pegas 5 N per M. Ke variabel M, K, dan T, nilai M, inisialisasi nilai M yang sama dengan 10, K sama dengan 5 dengan perhitungan T sama dengan 2 kali 3,14 kali M bagi K. Lanjut ke outputnya saja dengan massa benda 10 kg, konstanta pegasnya 5 N per M dengan periode hasil 8,88126 sekon. Lanjut ke pertemuan 10 yaitu materi gelombang tali dan bunyi. Dengan soal diketahui massa pegas sebesar 4 kg dengan konstanta pegas sebesar 100 N per M. Hitung frekuensi struktur pegasnya. Langsung ke variabelnya dengan double PT sama dengan segitu, dengan double M sama dengan 4.0. Itu massa kg nya dengan double K 100 kali 100,0. Lanjut dengan double omega dengan frekuensi sudutnya double omega K dan M, frekuensinya F omega bagi 2 kali PI dengan T nya sama dengan 1,0 bagi F. Dengan hasil perhitungan pegas langsung ke outputnya saja dengan hasil massanya 4 kg, konstanta pegasnya 100 N per M, frekuensi sudutnya 5 rad, frekuensi F-nya 0,795775 Hz dengan periodenya 1,25664 S. Di pertemuan 11 ada superposisi dengan soal dua buah gelombang merambat pada medium yang sama dengan arah getarnya sama. Persamaan getaran di suatu titik yang dihasilkan masing-masing gelombang bunyinya adalah Y1 sama dengan 0,5 sin. Hitung amplitudo gelombang interferensinya. Dengan lanjut ke variabel namanya dengan float A1 sama dengan 0,5, float theta-nya 3,14 bagi 3
dengan rumus amplitudo intervensi dengan amplitudo sama dengan 2 kali A1 kali cos theta bagi 2. Amplitudo gelombangnya masuk amplitudo dengan output amplitudo gelombang intervensinya dengan 0,866158. Pertemuan 12. Di pertemuan 12 dengan efek Doppler, hitung frekuensi yang didengar oleh pendengar dengan kondisi sumber bunyi mendekati pendengar. Apabila cepat lambat bunyi di udara sebesar 60 meter per detik dan kecepatan pendengaran sebesar 60 meter per detik dan kecepatan sumber bunyi adalah 6 menit per detik, serta frekuensi sumber bunyi sebesar 5 Hz dengan program dan running. Lanjut ke variabelnya dengan float V underscore luas sama dengan 60, Vp nya sama dengan 60, Vs nya sama dengan 6, dan F nya 5. Float variabel Fp. Fp sama dengan V tambah Vp bagi V dengan kurang Vs kali F. Lanjut ke outputnya saja, frekuensi yang didengar pendengar adalah 11.000,111 Hz. Lalu dengan gelombang kejut di pertemuan 13 dengan soal suatu granit pada mempunyai massa jenis sebesar 2,61 kg per m3 dan modulus yang sebesar 10 N per m. Hitung kecepatan bunyi pada zat granit padat dengan variabel float RHO, E, dan V. Masukkan massa jenisnya dengan input variabel RHO, lanjut ke modulus Young menginput variabel E. Hitung variabel dengan V sama dengan E bagi RHO dengan hasil kecepatan bunyinya V. Dengan output massa jenisnya 2,61, modulus Young-nya 10, dan hasil kecepatan bunyinya adalah 1,92772 AS. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.